Pada September 2016, ada perangkat lunak sosial lahir di Tiongkok. Orang-orang yang telah menggunakannya mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak bisa berhenti ketika menggunakan platform ini. Hanya dalam 20 bulan kemudian, jumlah pengguna aktif harian perangkat lunak ini di Tiongkok mencapai 150 juta orang dan jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 300 juta. Pada Mei 2017, versi luar negeri dari perangkat lunak ini pun dirilis. Saat ini pengguna globalnya telah mencapai lebih dari 1,7 miliar orang. Ya, itulah Douyin atau TikTok untuk versi luar negerinya. Berikut salah satu penilaian netizen asing tentang TikTok. I've just downloaded it myself and I can't take my eyes off the videos. Namun seiring dengan pesatnya perkembangan TikTok, platform media sosial ini pun menarik perhatian lembaga pengawas di berbagai negara. Pada Maret 2024, Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan RUU yang akan memberikan waktu sekitar 6 bulan kepada perusahaan Tiongkok, pemilik TikTok, ByteDance, untuk menjual platformnya itu ke perusahaan AS. Jika tidak, TikTok akan dilarang beroperasi di AS. Pada saat yang sama, beberapa orang mulai mengungkapkan kekhawatiran tentang kecanduan dan potensi dampak negatif dari TikTok dengan mengatakan bahwa video pendek TikTok tanpa disadari akan mencuri waktu dan mengikis kesadaran Anda. You open this app, you start swiping, and before you know it, 3 hours of your life is gone and you've achieved basically nothing. Mengapa beberapa ahli mengatakan bahwa otak Anda akan mengalami perubahan organik jika menonton video pendek dalam waktu lama? Mengapa banyak negara, termasuk India dan Amerika Serikat, bersikeras memblokir TikTok? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri sejenak rahasia yang tidak diketahui tentang kebangkitan ByteDance, perusahaan teknologi internet Tiongkok yang berkantor pusat di Beijing. Saat ini, ketika membicarakan tentang video pendek, hal pertama yang terlintas dalam benak sebagian besar orang adalah TikTok. Tapi siapa sangka kalau ternyata Vine adalah salah satu aplikasi media sosial pertama yang menjadikan video pendek menjadi mainstream. Vine menjadi aplikasi pertama yang menghadirkan video pendek bagi publik maya. Tapi ia tersungkur karena tak mengacuhkan konten kreatornya. Vine digagas Dominic Hoffman beserta dua sahabatnya, Rose Yusufov dan Colin Kroll, pada 2012. Vine adalah tentang singkatan atau bentuk kecil dari sesuatu yang lebih besar. Selayaknya merayakan penderitaan umat manusia dalam dongeng Sisyphus, video super pendek yang ditayangkan Vine diputar berulang karena menurut Hoffman, seperti itulah rasanya kehidupan nyata. Singkatnya, Vine adalah aplikasi yang merayakan segmen-segmen terkecil dari kehidupan manusia melalui video super singkat. Ia adalah antitesis dari YouTube atau Vimeo. Meski terdengar nyeleneh di tahun-tahun awal kehadirannya, Vine berhasil menapaki jalan kesuksesan sebagai sebuah aplikasi. Duduk manis di daftar teratas aplikasi yang paling banyak diunduh di App Store dan Google Play Store, juga Windows Phone Store, jika Anda masih ingat. Aplikasi ini hanya memungkinkan pengguna merekam video berdurasi 6 detik. Cara merekamnya cukup unik. Sentuh dan tahan layar ponsel Anda untuk merekam, dan lepaskan jari untuk jeda. Anda bisa mencari objek lain, lalu rekam lagi hingga durasi 6 detik itu terisi penuh. Vine merupakan perusahaan rintisan startup digital yang diakuisisi Twitter pada Oktober 2012. Sehari sebelum diluncurkan, CEO Twitter Dick Costolo sempat membagikan video durasi 6 detik di akun Twitternya yang direkam dengan Vine.
Video itu menampilkan cara membuat stik tartar. Video itu lantas menarik perhatian banyak orang dan media massa. Banyak pihak yang mengira Twitter akan segera merilis Vine, dan ternyata prediksi itu benar adanya. Sayangnya kompetisi di pasar memaksa Twitter menyerah untuk mempertahankan eksistensi Vine. Saat itu, Twitter hanya mengatakan aplikasi Vine akan dimatikan beberapa bulan ke depan. Dari sumber yang tak bersedia disebutkan namanya, Twitter telah merumahkan sejumlah karyawan yang berada di divisi Vine. Sayangnya tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai jumlah karyawan ataupun nasib mereka seperti apa. Twitter menyatakan, perusahaan sampai saat ini tidak akan menghapus video para pengguna yang telah dipublikasikan di Vine. Kami menghargai para pengguna, akun Vine Anda, dan akan tetap seperti ini, tulis Twitter melalui publikasi di situs Medium. Perusahaan melanjutkan, Anda masih akan tetap bisa mengakses dan mengunduh video Vine. Kami bakal menjaga situsnya tetap online, karena penting sifatnya untuk menyaksikan video-video hebat yang ada di Vine. Vine sendiri dirilis pada Januari 2013, yang notabene sudah menjadi milik Twitter sejak awal ia dinikmati oleh pengguna di seluruh dunia. Sayangnya masa depan Vine tidak pernah sesuai dengan apa yang Twitter harapkan, mulai dari popularitas hingga jumlah pengguna. Para pendiri Vine memutuskan untuk keluar secara bergulir. Pun begitu dengan nasib Twitter yang kian lambat menghasilkan pertumbuhan. Vine pun kemudian harus bersaing dengan aplikasi video lain seperti Snapchat yang kini digandrungi netizen, hingga media sosial Instagram yang juga menjadi wadah berbagai konten video. Kemudian muncul fitur Facebook Live yang memungkinkan orang semakin sering berbagi video secara live di jejaring sosial Facebook. Disusul kemudian muncullah media sosial TikTok. TikTok kian meroket dalam beberapa tahun terakhir, bahkan menjadi salah satu yang populer di dunia. Meskipun memiliki banyak pengguna di dunia, tidak banyak orang mengenal dan mengetahui sejarah serta asal-usul kemunculan TikTok. Aplikasi video singkat asal Tiongkok ini lahir tidak dengan nama TikTok. Awal perilisan pada September 2016, aplikasi tersebut diperkenalkan sebagai Douyin oleh pendirinya Zhang Yiming. Pria asal Tiongkok tersebut merupakan lulusan software engineer dari Universitas Nankai, Tiongkok. Sebelum menciptakan TikTok, Yiming sudah lebih dulu membangun perusahaan teknologi ByteDance pada Maret 2012. Kemudian, ByteDance berinovasi untuk merilis aplikasi bernama Douyin pada 2016. Dengan begitu, Douyin menjadi media sosial di bawah naungan ByteDance yang juga perusahaan teknologi raksasa dari negeri Panda. Sejak dirilis pada 2016, Douyin sudah mendapat respon positif dari perselancar dunia maya. Dalam waktu singkat, aplikasi video singkat tersebut mampu menggait 100 juta pengguna dengan sekitar 1 miliar video views setiap harinya. Kesuksesan tersebut kemudian menggiring Douyin untuk mencicipi pangsa pasar dunia dengan ekspansi ke luar negeri. Pada 2017, aplikasi yang dibangun ByteDance tersebut mengakuisisi aplikasi Musical.ly yang merajai medsos di bidang sharing video singkat di Amerika Serikat. Untuk memudahkan pelafalan dan cepat untuk diingat, nama aplikasi kemudian berubah menjadi TikTok. TikTok mulai dikenal masyarakat Indonesia pada 2018. Eksistensinya pun kian melejit saat pandemi COVID-19. Hal ini didukung tingginya okupansi masyarakat berselancar di dunia maya lantaran kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah demi menekan angka kasus COVID-19 saat itu. Menurut laporan perusahaan aplikasi, TikTok masuk dalam peringkat 5 besar sebagai media sosial terpopuler dunia yang menyumbang downstream traffic internet terbesar pada 2022, yakni sekitar 3,93%. Banyak orang mungkin tidak tahu
bahwa Douyin pada awalnya diposisikan sebagai software sosial untuk musik dan video pendek kreatif, menjadikan video terlihat lebih kreatif melalui efek khusus seperti pemutaran cepat, pemutaran lambat, dan gerakan berulang. Itulah sebabnya mengapa logo Douyin berupa not musik yang bergetar. Melihat kembali kebangkitan Douyin, banyak orang mungkin kagum dengan metode pemasaran ByteDance yang luar biasa. Namun nyatanya, penyumbang terbesar Douyin di bidang video pendek adalah algoritmanya yang membuat ketagihan. Di balik setiap app terdapat tim operasi yang kuat, termasuk banyak psikolog. Tugas mereka adalah menggunakan berbagai prinsip psikologis untuk menemukan cara membuat pengguna kecanduan akan produk mereka. Dalam buku Irresistible, The Rise of Addictive Technology and the Business of Giving Us Hope 2017, pakar pemasaran dari AS Adam Alter menyebutkan bahwa terdapat 6 komponen dalam perangkat digital dan media digital yang dapat menyebabkan penggunanya menjadi kecanduan. Dan kebetulan, TikTok mencakup 6 komponen ini. Lebih jauh lagi, Adam Alter menjabarkan ada 6 aspek yang memicu timbulnya candu di era digital. Pertama, menampilkan citra atau gambaran ideal yang sulit digapai di dunia nyata. Hal ini menjadikan media digital sebagai tempat cuci mata yang selalu menggoda untuk diikuti. Kedua, adanya harapan untuk mendapatkan tanggapan atau komentar positif dari sesama pengguna media digital, khususnya media sosial. Hal ini dialami pengguna media sosial yang berorientasi pada like atau komentar terhadap unggahannya. Ketika gagal meraih hal tersebut, ia akan terus berusaha mencari perhatian hingga mendapat kepuasan. Ketiga, ingin mengikuti kemajuan dan perkembangan teknologi. Konsumen diajak untuk terus mengikuti perkembangan teknologi digital yang terbaru. Biasanya diberi pemutakhiran perangkat secara bertahap. Dari situ timbul rasa ingin selalu mendapatkan perangkat keluaran terbaru. Faktor yang keempat ialah tugas-tugas atau aktivitas digital yang secara bertahap akan semakin sulit. Kondisi ini biasanya terdapat dalam game. Pada setiap level tingkat kesulitannya bertambah sehingga muncul rasa ingin terus meningkatkan kemampuan dan menyelesaikan permainan. Kelima, adanya dorongan untuk segera menanggapi notifikasi pesan, padahal masih bisa ditunda. Misalnya, ketika muncul notifikasi di ponsel pintar, ketika gawai berbunyi, pengguna akan secara refleks membukanya. Saat ini, berbagai media sosial dan layanan digital berlomba-lomba memanggil pengguna melalui notifikasi. Keenam, adanya hubungan sosial yang erat di dunia maya, sehingga orang terdorong untuk selalu berinteraksi setiap saat. Misalnya pada suatu komunitas hobi atau minat tertentu, ada juga relasi antar pemain game daring yang menghabiskan waktu berjam-jam bermain bersama. Setiap bentuk media dan gawai memiliki satu atau lebih faktor yang mendorong penggunanya mengalami kecanduan. Semakin beragam faktor yang dimiliki, pengguna akan lebih mudah tertarik dan lebih sulit untuk lepas dari candu tersebut. Sementara itu, semasa pemerintahan Presiden Donald Trump pernah menyatakan bahwa ia akan melarang operasi TikTok di Amerika Serikat, menyusul adanya kekhawatiran pencurian data oleh Tiongkok melalui platform tersebut. Kontroversi mengenai TikTok di antara ketegangan geopolitik AS dengan Tiongkok terus bergerak liar. Isu ini meluas mulai dari pelarangan operasional, akuisisi oleh investor AS, salah satunya Microsoft, hingga pemilihan presiden AS. Selama TikTok membuat kami khawatir, kami akan melarangnya di Amerika Serikat. Segera, larangan segera dilakukan. Maksud saya, secepatnya, kata Trump saat itu. Keputusan Trump untuk melarang operasi TikTok di AS seketika membatalkan rencana Microsoft Corp yang dikabarkan tengah menimbang langkah akuisisi TikTok. Ketika TikTok menjadi kian populer,
para pejabat AS semakin khawatir tentang potensi bagi pemerintah Tiongkok menggunakan aplikasi itu untuk mendapatkan data tentang warga AS. TikTok telah berulang kali menolak tuduhan itu, meskipun ByteDance berbasis di Tiongkok. CEO TikTok, Shou Zi Chew, untuk pertama kalinya menghadiri sidang dengar pendapat bersama sejumlah anggota Parlemen Komisi Energi dan Perdagangan Amerika Serikat. Rapat dengar pendapat itu digelar di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Maret 2023 selama sekitar 5 jam. Chew hadir untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan anggota Parlemen AS. Salah satunya adalah dugaan bahwa aplikasi TikTok bisa memata-matai warga AS sehingga mengancam keamanan nasional negara tersebut. Anggota Parlemen AS menyoroti hubungan perusahaan pemilik TikTok, ByteDance, dengan Tiongkok. Pada satu kesempatan, pertanyaan itu dilontarkan oleh seorang Demokrat dari California, Tony Cardenas. Are you a Chinese company? Chew menjawab bahwa TikTok bersifat global. Chew mengaku kantor mereka tidak berlokasi di Tiongkok, melainkan di Singapura dan Los Angeles. TikTok is a company that's now headquartered in Singapore and Los Angeles. Seorang Republikan dari Florida, Neil Dunn, mempertanyakan dugaan bahwa aplikasi TikTok telah memata-matai warga Amerika. Pertanyaan itu muncul di tengah laporan bahwa perusahaan ByteDance berupaya untuk mengakses identitas para jurnalis yang membocorkan informasi. Chew menjawab tuduhan tersebut merupakan hal yang tidak benar. I don't think the spying is the right way to describe it. Anggota Parlemen Demokrat, Tony Cardenas, juga mempertanyakan soal keselamatan mental remaja pengguna TikTok. Cardenas mengungkapkan bahwa aplikasi tersebut telah merusak kesehatan mental anak-anak hingga para remaja. Sebelumnya, pemerintahan AS telah melarang penggunaan aplikasi TikTok di negara mereka. Namun sidang rapat dengar pendapat itu tidak menjawab dengan pasti kelangsungan nasib aplikasi tersebut. Anggota parlemen tampak tetap teguh bahwa TikTok merupakan alat yang dapat dieksploitasi oleh Partai Komunis Tiongkok. Keyakinan itu semakin kuat setelah laporan di Wall Street Journal menyebutkan bahwa pemerintah Tiongkok tidak akan menyetujui penjualan TikTok. Sejak munculnya, TikTok telah menggemparkan dunia media sosial dengan konsep berbagi video pendek yang unik dan menarik. Aplikasi ini dengan cepat menjadi fenomena global, khususnya di kalangan generasi muda. Keberhasilan TikTok sebagai platform media sosial merupakan salah satu cerita sukses terbesar dalam sejarah media sosial. TikTok tidak puas hanya sebagai platform media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka memutuskan untuk memasuki dunia e-commerce dengan meluncurkan TikTok Shop. TikTok Shop memungkinkan merek, pedagang, dan pengguna lainnya untuk memamerkan produk mereka melalui video pendek yang menarik. Konsep ini menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih pribadi dan interaktif. Tidak ada yang meragukan bahwa TikTok Shop telah berhasil. Namun keberhasilan ini juga menimbulkan sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran. Salah satu pertanyaan penting adalah apakah perpaduan media sosial dan e-commerce dalam satu platform adalah langkah yang bijak. Salah satu dampak yang paling mencolok dari TikTok Shop adalah dampaknya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. UMKM adalah tulang punggung ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia. Mereka sering memiliki keterbatasan sumber daya dan mengandalkan penjualan produk lokal untuk bertahan. TikTok Shop dengan sumber daya finansial yang besar dan jangkauan globalnya dapat menawarkan produk dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan UMKM lokal. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan bisnis, dengan UMKM seringkali kalah dalam mempertahankan pangsa pasar mereka. Dalam banyak kasus, produk yang ditawarkan di TikTok Shop bahkan identik atau sangat mirip dengan produk-produk yang dijual oleh UMKM lokal. Ini menciptakan persaingan yang tidak sehat
dan dapat merusak bisnis-bisnis lokal yang telah ada selama bertahun-tahun. Mengatasi kecanduan TikTok atau platform semacamnya. Di balik sisi negatifnya, model rancangan dan komponen pendorong candu terhadap teknologi digital dapat diarahkan kepada hal-hal yang positif. Sebagai manusia yang hidup di era serba digital, tidak mungkin menghindari teknologi ini sepenuhnya. Hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengelola kecanduan. Harus diakui bahwa teknologi digital memberi banyak manfaat kepada masyarakat. Maka, dengan menyingkirkannya justru akan timbul kerugian. Salah satu siasat yang ditawarkan Adam Altner untuk mengelola candu ialah melakukan rekayasa terhadap interaksi dengan perangkat teknologi. Misalnya, dengan meletakkan ponsel pintar di suatu tempat yang jauh dari tempat tidur supaya timbul rasa enggan untuk meraihnya. Kemudian, bisa juga menerapkan jadwal aktif bermedia sosial dan memberitahukan kepada kerabat dan partner kerja tentang hal ini supaya tidak timbul miskomunikasi. Atau, dengan cara yang sedikit rumit tetapi menyenangkan, salah satunya dengan gamification atau membuat suatu aturan main tentang upaya dan imbalan. Ketika berhasil menahan diri untuk membuka gawai, pengguna akan diberi imbalan. Hal ini bisa diterapkan kepada pengguna gawai berusia anak maupun dewasa. Pengelolaan ketergantungan juga dapat dilakukan secara komunal, seperti berolahraga bersama atau merancang kegiatan bersama dengan teman-teman sekantor atau lingkungan rumah. Relasi manusia dengan teknologi digital memang sudah pada tahap ketergantungan. Namun, seberapa tergantungnya pengguna terhadap alat dapat dikelola sendiri oleh masing-masing pribadi. Diharapkan penggunalah yang mengatur fungsi perangkat digital, bukannya pengguna yang diperalat oleh perangkat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.